Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kembali kita lanjutkan perkuliahan kita. Seharusnya memang saya rencanakan ini adalah synchronous meeting, but we have some troubles with the electricity. Jadi silahkan mengikuti perkuliahan melalui video ini. Baik, kita akan melanjutkan topik kita masih di seputaran basic testing. Kita akan melanjutkan bagaimana testing dalam software life cycle, ya. Oke. Ini adalah part 2, jadi kita akan fokus pada 2 yang terakhir kembali, ya. Kembali kita remind bagaimana posisi testing di software life cycle. Ingat V-model bahwa sebenarnya kita sudah bisa memplan testing sebelum kita nanti eksekusi testing secara keseluruhan, mulai dari sejak kita tahu requirements dari software kita. Jadi sejak requirement analysis, kita sebenarnya sudah bisa membuat plan untuk user acceptance testing. Ya, demikian selanjutnya di high level kita gunakan sebagai dasar untuk sistem testing, low level design untuk unit and integration testing, dan setelah implementation semua proses itu kita eksekusi sampai akhirnya bisa digunakan, dideploy, dan dioperasikan. Tapi di sana ada unsur pemeliharaan, gitu ya. Ini lebih lengkap tadi bagaimana proses kita memplan dan desain setiap langkah testing tadi untuk dieksekusi saat pada panah menaik ini di CCV selanjutnya. Kita kembali ingat bagaimana apa saja definisi dari masing-masing proses testing tadi. Ada unit testing, kita menguji setiap modul, ya. Biasanya software harus kita decompose menjadi modul-modul yang lebih kecil, dan kita harus bisa menguji sampai unit terkecil tersebut. Jadi diharapkan memang modul-modul ini dependensinya antar modul sesedikit mungkin, sehingga kita bisa mengujinya lebih baik. Tapi nanti akan kita lihat bahwa tidak mungkin dia akan dependent 100%, sehingga kita harus memikirkan integration testing. Ya. Jadi setelah lolos dari unit testing, kita kemudian tetap harus pergi bagaimana keterkaitan antara modul tersebut dalam membentuk software dalam integration testing. Dengan sistem testing, kita masuk semua modul yang sudah terintegrasi dengan semua arsitektural, kemudian kita set untuk kemudian seolah sistem sudah berjalan sebagaimana seharusnya nanti di real life-nya, itu akan kita uji. Jadi kita akan menguji baik fungsional maupun non-fungsionalnya, terutama dalam menguji bagaimana seluruhan komponen di algoritmiknya, maksud saya di arsitekturalnya berjalan untuk mengoperasikan sistem ini sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir adalah user acceptance testing. Ini sudah sebelum serah terima ke user akan langsung menguji, ya, aplikasi kita. Jadi di sini ada alpha dan beta test. Alpha sebelum nanti kita persiapan rilis, kemudian diperbaiki lagi, kemudian di beta testing kita sudah boleh dibilang itulah yang terakhir sebelum rilis. Jadi di user acceptance testing lah kita memeriksa apakah semua baik explicit maupun implicit requirements di SRS sudah dipenuhi oleh software yang kita bangun. Oke, lebih detail ke masing-masing proses tersebut. Baik, kita pertama dari unit testing activity. Oke, karena kita akan menguji modul, jadi kita harus merancang test case to test that module, gitu ya, to test all the module. Ingat, test cases apa ya, definisinya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Butir uji, bukan hanya input datanya yang harus kita define, tapi kita juga harus sudah bisa memperkirakan apa yang kita ekspektasi sebagai output dari proses dengan input tersebut. Oke,
Kemudian kita akan melakukan pengujiannya, tentu kita harus punya dokumentasi dari tes data, kita persiapkan, kemudian ada proses generation masihkah, atau ada yang sudah tergenerate secara offline, itu boleh ya, tergantung strategi pengujinya. Kemudian di sana pasti ada unsur selection testing, ingat juga pernyataan bahwa testing never stop gitu ya. Sebenarnya stopping dari sebuah testing itu another tricky things gitu ya. So we have to select test data effectively. Ini menjadi satu aspek yang sangat perlu masih diteliti supaya testing kita berlangsung efektif dan efisien, cost effectiveness gitu ya. Jadi dengan sedikit test case kita sudah bisa langsung menangkap failure yang disebabkan oleh input yang ada dalam test case tersebut, gitu ya. Kemudian setelah kita punya test data dan kita sudah punya strategi selection-nya, kita execute those test cases ya kepada modul yang sedang under test, gitu ya. Kemudian kita record dan analyze the actual result. Nah, actual result ini akan kita evaluasi apakah sesuai dengan expected result. Expected result tadi we have defined in our design, gitu ya. Jadi kita akan evaluasi, kemudian dokumentasikan test result tersebut. Di sinilah kelihatan apakah pass or not, atau di successful or not. Successful, ingat definisi successful testing adalah testing yang mendeteksi failure, ya, mendeteksi failure. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi mengenai itu. Kemudian tadi setelah kita menguji semua modul, kita go to integration testing. Nah, ini mungkin proses yang perlu diperhatikan juga, karena tadi di modul mungkin dasarnya sudah jelas ya, definisi masing-masing. Nah, di integration testing kita harus tahu betul bagaimana relasi antar modul, terutama dalam hal dependensi. Ya. Nah, ini ada dua metode untuk integration testing, ada non-incremental atau incremental. Ya, incremental artinya bertambah gitu ya, non-incremental tidak bertambah. Nah, di non-incremental ada yang disebut dengan Big Bang integration, sedangkan di incremental ada top-down integration, bottom-up integration, dan hybrid integration. Oke, ini adalah contoh bagaimana sebuah modul, ya, struktur dari modul kita. Ingat ya, hasil analisisnya menemukan bahwa inilah struktur modul. Ya, modul A itu punya anak modul B, C, D, artinya B, C, D akan tergantung kepada modul A. Atau boleh mungkin dalam arti struktur ini, modul A memanggil modul B, C, D. Ya. Sehingga B, C, D kalau nggak ada, A tidak bisa ada misalnya. Atau sebaliknya. Jadi, kemudian B punya akar ke EF, dan C punya anakan G, gitu ya. Jadi ada beberapa modul kita A, B, C, D, E, F, G ini. Kemudian Big Bang, we don't care about that relationship, we prioritize secara uniform, semuanya punya kesempatan yang sama untuk langsung diuji. Jadi boleh bilang all together. Ya, kita uji tanpa melihat hubungan, sehingga ini yang disebut dengan Big Bang integration testing. Ya, setelah diuji semua baru uji secara keseluruhan gitu. Nah, top down integration, we go from the root gitu ya. Kita akan tes dulu A. Di sini tadi kan EFG itu tidak ada tidak ada anak gitu ya, tapi kita akan tes dari A, B, ini A, B, C, D, kemudian E, F, G, kita kemudian menguji hubungan antara A, B, C, D, gitu kan, harus jadi satu lagi gitu, ya, dan seterusnya. Itu top down gitu ya. Jadi dengan top down integration artinya kita akan start dari root gitu ya. Artinya kita tahu dari big picture-nya dulu, baru ke small gitu ya. Karena mungkin yang dibangun dulu
topnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih mudah untuk istilahnya men-track progress ya dari pengembangannya gitu ya. Jadi ini membantu sebenarnya users dan senior management dalam melihat progres pengembangannya. Karena tadi kalau udah selesai kemudian langsung kita uji, itu sebenarnya sudah pasti gambarannya tidak apa istilahnya tidak apa kita bisa langsung putuskan bahwa itu udah selesai gitu loh, karena dia dari root kan. Oke. Jadi ada kemungkinan kita akan langsung tahu apa sih yang tidak sesuai dengan kebutuhan di awal. Karena orang kan bisa lihat dulu, oh inilah rumah yang saya inginkan, kemudian lihat ke dalam, oh kamarnya sebenarnya bukan yang begini gitu kan. Jadi kalau rumahnya aja udah salah, kita udah langsung tahu di awal. Ya. Nah, masalahnya adalah dalam melihat tadi rumah, kita sebenarnya udah perlu tahu kira-kira kamarnya seperti apa. Ya kan? Waktu kita mau menguji root, kita sudah perlu tahu akarnya. Nah, kalau kita sudah tahu root, udah dapat root gitu ya, kita kemudian perlu tahu anaknya gitu ya. Jadi, nah karena dia akan memanggil anak tersebut dalam saat dia dieksekusi. So, the problem is anaknya ini belum jadi karena dia top down kan. Jadi, we need yang test stops namanya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan bahwa akan ada sesuatu yang bisa membantu proses pengujian tadi di mana root sebenarnya memanggil dua anaknya, tapi anaknya ini belum ada gitu ya. Itu namanya test stop. Jadi saya rasa Anda sudah mulai paham itu apa test stop. Tapi nanti kita lihat lebih detail ya. Nah, tapi actual output actually cannot be observed until the lowest level modules have been made atau finished. Ya, jadi kalau di sini modul A yang sedang kita ujikan, sebenarnya yang lain ini masih belum jadi. Kita belum tahu aktual output, karena aktual output akan muncul di sini kan, di paling node terakhir gitu ya, di listnya. Oke. Jadi tidak akan tahu, kita sebenarnya belum menguji sampai ke aktual output. Oke, nah kalau bottom up integration, we start from the bottom gitu ya. Jadi kita akan uji dari bawah, kemudian hubungan tadi EF kan induknya adalah B digabung ke B gitu. GC, G induknya C digabung GC, kemudian D dan A diuji untuk kemudian digabung secara keseluruhan. Itu bottom up, jadi dari bawah ke atas. Ya, kalau ini yang terjadi, the higher level view tidak kelihatan, rumahnya belum kelihatan, tapi sudah lihat kamar mandinya seperti apa, gitu ya. Jadi waktu kita mau menguji kamar mandi ini, kita bayangkan aja rumahnya akan seperti apa, gitu kira-kira. Karena rumah sebenarnya belum ada dari bottom up, gitu ya. So the high level view is not available and cannot be tested at early stage. Karena kita tadi langsung ke detail dulu, gitu ya. Jadi kita akan mendetek error sebenarnya atau mendetek failures ya lebih tepatnya at the lower level. Ya, di level paling rendah karena itu sudah selesai dulu. Nah, di sini masalahnya adalah tadi bagaimana kita menguji sebuah kamar mandi padahal rumahnya belum ada. Gitu ya. Nah, itu diperlukan nanti yang disebut dengan test drivers. Ya, jadi kalau tadi di top down adalah test stops, dari bottom up itu test drivers. Ya, kira-kira nanti sudah tahulah apa perbedaannya ya. Kita akan bahas lagi. Jadi di sini we can observasi the actual output start from the beginning. Karena kita langsung masuk ke lowest level modus dulu. Ya, kita bisa lihat itu. Nah, sekarang ada campuran dari keduanya, mix between top down and bottom up sandwich, yang disebut dengan hybrid integration testing. Nah,
ini beberapa possible way bisa ya. Tadi dari bawah dulu, BEF, CG langsung digabung semua gitu. Karena yang dari yang lain itu dari top down ya. BEF kan dari bottom up, dan ini ada possible way. Nanti kalian bisa temukan bagaimana mengujinya ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai stubs and drivers. Ya, stubs tadi kita temukan di top down, drivers kita temukan di bottom up. Ya, jadi top down respectively ya, top down untuk stubs, bottom up untuk drivers. Apa top down development? We first create the root tadi module, and after that each module or child akan dipanggil oleh root gitu kan. Itu top down development ya. Baru go to the child, begitu seterusnya sampai kita ke modul leaf ya, ke daun yang terakhir. Bottom up development sebaliknya, we consider the same tree of modules described in the seperti yang dari bentuk skema tree tadi. We first develop the leaf modules, kita bangun bawah dulu, baru move one level to develop the parent modules, begitu seterusnya sampai kita mencapai root, ya, root module. Oke, jadi kalau kita lihat normal program kan begini, main akan punya beberapa fungsi, fungsi ini akan dipanggil di main body gitu ya. Kemudian fungsi satu mungkin memanggil layer lain, fungsi layer lebih rendah dan sebagainya. Antara fungsi satu dan fungsi dua juga mungkin saling panggil gitu ya. Jadi bahkan rekursif pun bisa gitu ya. Nah, ini non-circular dependencies, tidak ada function memanggil function itu berbolak-balik gitu ya. Itu artinya ini. Oke, ini apa? Tadi kan kita bicara function, ini sudah bicara modul. Kalau dia modular, sama prinsipnya modul itu akan saling memanggil mungkin, sehingga kita harus hati-hati membuat tree-nya untuk nanti keperluan integration testing. Oke, nah, tapi ini typical example misalnya, ada modul L sebagai root, dia memanggil modul K and modul F. Dari top-down development, sehingga perlu top-down testing tadi, modul K dan modul F sebenarnya belum dibangun, tapi itu perlu dipanggil di modul L. Ya, so how can we test modul L? Inilah butuh stubs. Jadi yang perlu dibuat stubs-nya adalah modul K dan modul F. Jadi apa itu stubs? Dynamic code that simulates the functionality of the undeveloped modules. Ya, ini stubs. Jadi tapi ini untuk yang di bawah ya, yang akan dipanggil. Ya, jadi contohnya ini, ya. Jadi ini adalah prosedur ya, function we test, ada parameternya, eksekusinya di sini. Itu ada dia panggil sebuah prosedur lain, yaitu price. Berarti ini adalah root, ini adalah anaknya gitu ya. Nah, perhatikan, ini sebenarnya belum kita eksekusi, ini kan udah punya kita, di sini banyak kode lah ya. Ternyata ini sudah ada, tapi price ini belum dibangun. So how to test this prosedur? Kita bisa membuat prosedur price yang kita tidak perlu tahu dulu di dalamnya apa. Cukup kita mungkin kasih return value, sesuatu yang tidak mengganggu hasil akhir gitu ya. Oke. Memang ini disebut dengan dummy ya, dummy code. Jadi ini adalah yang disebut dengan test stub. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan real code-nya, tapi dibuat untuk keperluan supaya bisa dipanggil di root-nya. Paham ya? Inilah yang disebut dengan test stub. Jadi ini yang disebut test stub. Modul atau prosedur atau function yang sebenarnya dibuat dummy, bukan isi yang sesungguhnya. Ya. Sekarang ke drivers tadi. Ya, bottom up. Jadi modul K dan modul F ini sudah selesai. Ya, tapi dia sebenarnya untuk dieksekusi, dia harus dipanggil oleh modul di atasnya yang mengintegrasikan dia, itu modul
L. Tapi modul L ini belum di-develop. So what to do? We need drivers. Modul L become a driver. Ya, dummy code that returns value from L and for modul L and modul K. Ya, jadi yang memanggil K dan F walaupun tidak kode yang sesungguhnya nanti digunakan karena belum dieksekusi. Jadi si testernya sendiri yang membuat drivers. Ya, jadi contohnya ini, jadi ada fungsi that call price. Ya, di sini dia memanggil price ini, tapi apakah isi kodenya ini semua sudah yang seharusnya? Ini bukan, ya. Yang penting price itu pernah dieksekusi dan diketahui hasilnya. Ya, nggak mungkin juga hanya ini isi dari fungsi atau prosedur ini. Ya, di sini adalah kode yang lengkap, gitu ya. Jadi ini adalah anaknya. Ini sudah selesai. Ini belum ada. Jadi supaya ini bisa dieksekusi kan harus dipanggil ya, sehingga dia akan dipanggil dengan sebuah dummy code, ya. Tapi jangan sampai menyalahi tadi logiknya, gitu ya. Nah, jadi dari cerita tadi itu bahwa untuk integration testing, we don't have to wait all the modules developed. Ya, jadi no need to write all the modules in order to begin integration testing. Oke, jadi nanti mungkin akan berpengaruh juga ke masalah metode pengembangan yang sedang dilakukan gitu ya, yang sifatnya modular. Kalau tadi ada blocking status, kita menunggu sampai seluruh modul selesai, ya testingnya akan terlambat. Ya, so kita harus punya strategi tadi bahwa kita tidak perlu menunggu sampai semua modul selesai untuk kita uji. Ya. Okay, stubs dan drivers are usually easy to create. Jadi jangan sampai stubs and drivers-nya juga merupakan kode yang kompleks ya. Dia harus easy to create, ya mudah dimengerti gitu. Karena dia sebenarnya adalah dummy. Ya. Okay, kemudian the hard part is identifying what is essential and what can be simulated. Jadi apa yang bisa jadi stub and drivers dan apa yang sebenarnya nggak boleh. Ya, ada yang mungkin ada unsur-unsur esensial di sana, ya, itu pun harus perlu analytical yang benar, gitu dari si pengembang. Oke, nah ingat stubs and drivers harus di-throw ya, can be thrown away once the equivalent module is created. Tadi stubs kan masih dummy. Kalau akhirnya modul tadi tidak lagi sudah dibangun kode sebenarnya, ingat harus membuang stubs. Jangan sampai nanti kamu sebenarnya udah buat di sini komplit, ini nggak hilang, padahal ini tadi kan kode dummy. Ya, itu yang sering salah ya pada seorang developer saat dia memang menggunakan metode-metode seperti ini. Jangan sampai terjadi. Kita harus ingat membuang kode yang stubs dan kode yang drivers di masing-masing modul yang kita gunakan. Oke, dengan sistem testing ingat kita menguji dia sudah dalam untuk sistem secara utuh gitu ya, sehingga akan ada unsur function testing dan performance testing. Function testing ya, kalau kita mau melihat apa sih output fungsinya sudah benar belum, sebenarnya kita sedang melakukan hanya melihat luarannya gitu ya, sehingga disebut dengan black box testing. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Yang penting kita cek luarannya, apakah luaran dari masing-masing fungsi sudah sesuai dengan ekspektasi harapan. Ya, so itu yang disebut dengan functional testing. Nah, di sistem testing bukan hanya itu yang akan diuji, tapi juga performance testing. Makanya seluruh komponen, elemen dari aplikasi yang membentuk sistem harus sudah ada. Ya. Oke, jadi ini performance testing adalah kategori non-functional yang tidak tercakup di functional testing, termasuk misalnya volume testing, berapa banyak data yang bisa masuk dalam satu waktu, berapa banyak concurrent user, setangguh apa dia kalau dia hidup dalam 24 jam misalnya, atau kalau apakah dia bisa ditembus oleh
hacker dari security-nya gitu ya. Itu yang disebut dengan sistem testing. Jadi dia sudah melibatkan seluruh arsitektural. Oke, nah ini tadi yang sudah saya singgung juga. When testing is stopped, no definite answer. Ya, saya sudah tunjukkan juga, ilustrasikan bahwa untuk menguji satu text box saja, itu sebenarnya kita harus menguji semua kemungkinan nilai yang diinput oleh si user terhadap text box tersebut. Jadi kalau 8 digit aja bisa Anda bayangkan. Mungkin, wow, 22 pangkat 8 itu dengan kombinasi yang macam-macam gitu ya. Jadi akan sangat banyak test case kita dan akan sangat time consuming. Okay. So, apa yang harus kita gunakan menjawab pertanyaan itu? Pertanyaan when testing is stopped, ya kita harus men-stop testing when resources are run out. Gak bisa kan? Kalau budget kita sudah habis, wah, gimana lagi? Cukup dulu dihentikan sampai di situ testingnya. Harapan kita sudah tercapai semua, gitu kan? Atau tadi ya bahwa kita udah dibatasi waktu untuk pelaksanaannya, kita harus stop the testing. Kalau enggak memang bisa lama sekali gitu ya untuk menguji. Atau mungkin kita hanya fokus kepada reliability level yang sudah ditetapkan dalam SRS. Kalau sudah tercapai, oke, kita udah cukup. Kita tidak perlu mencari di luar itu gitu ya. Fokus saja ke situ. Atau ya memang high level management menyatakan kita sudah confidence menutup dengan kualitas software sehingga we can close the project gitu ya. Ya, itu jadi itu mungkin yang jadi challenging di dalam software testing. We have to know where to stop, dan itu tidak boleh dengan hanya sekedar ya udah coba aja gitu ya. We have a certain strategy to make our testing as complete as possible. Again, ini adalah referensi yang bisa kalian baca ya. Silahkan dicari sebanyak mungkin. Ini mungkin edisi-edisi agak tua gitu ya, tapi sebenarnya sudah keluar juga edisi barunya dengan konten yang tidak jauh beda. Jadi saya tetap buat ini dengan harapan kalian dengan judul yang persis sama pun ada di perpustakaan yang lebih baru ya. Oke, jadi cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya harap kalian bisa pahami dan nanti akan bisa dilanjutkan di praktikum. Selamat